Dari kapan? Dari kapan? Gitu tukang parkirnya, parkir di mobil dari kapan? Kapan? Senin. Oh dari Senin, iya. Iya. Nggak masalah, nggak dia nggak salah, aku yang mungkin salah bertanya ya. Ya. Tapi lu tahu nggak dia dari tahun berapa? Kak Ayu dari tahun berapa? Aku kan kemarin sempat ke rumahnya kan. Aku tanya ke keluarganya, ternyata Ayu ini keluar sekolah tuh kelas 5 SD. Setelah itulah dia mulai hidup di jalanan, mulai jadi parkir lah dan lain-lainnya. Ya pemirsa Insert, belum lama ini viral kisah Ayu yang menjadi seorang tukang parkir di daerah Braga, Bandung. Dengan segala keterbatasannya, Ayu menjadi tulang punggung keluarga dan menghidupi 10 anggota keluarganya. Dan saat ini tim Insert Investigasi sedang berada di Braga, Bandung untuk menemui Kak Ayu dan melihat secara langsung aktivitas yang biasa dilakukannya. Adakah keterbatasan merenggut semangat untuk terus berjuang hidup? Pada sosok satu ini, jawabnya tegas, tidak. Inilah Ayu, juru parkir disabilitas di Bandung, yang viral di kanal Maya saat bekerja memarkirkan kendaraan, juga membantu mengatur laju lalu lintas di persimpangan jalan di Braga sana. Dengan semangat membara, wajah yang ceria, Ayu menyimpan nestapa sebagai tulang punggung keluarga, membiayai 10 keluarga dengan penghasilan tak seberapa. Menyimak kisah pilu Ayu, tim Insert Investigasi bertandang ke Kota Kembang melihat langsung bagaimana keseharian sosok satu ini. Di antara riuh lalu lalang kendaraan, di antara padatnya jalanan di jam-jam sibuk di Braga, sosok Ayu dengan mudah ditemukan. Suaranya lantang mengatur lalu lintas, dan melihat bagaimana Ayu beraktivitas, tim Insert Investigasi juga bertemu dengan Boy, sosok konten kreator yang pertama kali mengabadikan momen hingga membuat sosok Ayu viral dan ditonton jutaan kali di kanal Maya. Halo Kak Boy. Halo. Apa kabar? Baik sekali. Kita ini dari Insert, Trans TV mau ngelihat aktivitas yang biasa Kak Ayu lakuin kan kemarin kakak yang viral. Ya, boleh. Kebetulan Ayu emang suka parkir di daerah ini setiap hari dan sekarang udah jamnya dia parkirin. Nah, biasanya di mana sih Kak? Biasanya ini di sekitar sini nih. Dia di sekitaran sini, parkirnya tuh di pertigaan ini. Di sini ini Ayu nih. Ayu, halo. Teteh, apa kabar? Baik. Biasanya di sini? Iya, parkiran di sini. Biasanya dari jam berapa Teh? Jam 2 sampai jam 4. Pas sekitaran tahun 2020 itu aku lagi jalan di sekitaran sini, tiba-tiba Ayu datang sambil ketawa-ketawa sendiri. Aku kan bingung awalnya. Nah ternyata setelah lama-lama diselidiki, oh ternyata Ayu tuh jadi ogahan di sini, parkir di sini kayak gitu. Habis itu kenalan, diajak konten, ya jadi sampailah hari ini kayak gitu. Saban hari, 7 hari dalam sepekan, Ayu rutin melakoni pekerjaan sebagai juru parkir di Jalan Braga, Bandung. Dengan pendapatan tak menentu, Ayu tak lantas uring-uringan. Semua diterima dengan lapang dada, berapapun cuan yang dibawa pulang. Terkadang ia hanya mengantongi Rp15.000 saja. Jika mujur, jumlahnya bisa jauh lebih banyak hingga mencapai Rp100.000. Bekerja sebagai juru parkir dari pukul 2 siang hingga pukul 4 sore, energi Ayu belum terkuras habis. Saat matahari tenggelam, saat orang banyak lalu lalang ketika malam, Ayu siap menghibur sebagai pengamen di depan salah satu toko di sana. Berbekal mikrofon dan pengeras suara, Ayu melantunkan aneka lagu dengan begitu riangnya. Ayu tak minder sama sekali. Kondisi tak lantas membuatnya mengais rasa iba dengan meminta-minta. Kebutuhan keluarga sehari-hari. Itu biasanya perharinya dapat berapa sih Kak Ayu? Kalau pendapatnya kadang 20, 30 gitu doang. Itu dalam sehari? Iya. Karena Bu Ayu ini wanita tangguh, yang beliau itu sebenarnya kan banyak orang yang masih sempurna tapi ibarat kata itu minta-minta ya kan, masih bisa bekerja tapi Bu Ayu ini benar-benar kalau saya lihat itu saya menginspirasi sekali karena kan beliau ada keterbatasan ya, tapi beliau menjadi seorang tukang parkir di Bandung. Menjadi juru parkir saat siang hari, kemudian mengamen di malam hari, tim Insert Investigasi kemudian diajak langsung berkunjung ke kediaman sosok penginspirasi satu ini. Dari Braga tempat Ayu biasa bekerja, butuh waktu cukup lama untuk sampai ke rumahnya. Dengan jalan kaki, Ayu harus menempuh jarak berkilo-kilometer untuk mencapai tempat tinggalnya. Setelah melewati jalan di area pemukiman, kemudian bertemu banyak gang-gang sempit, barulah kita tiba di rumah sederhana tempat Ayu dan keluarga tinggal.
Ya pemirsa Insert, tadi kita sudah melihat tempat biasa Teh Ayu bekerja dan sekarang kita sedang di rumahnya Teh Ayu untuk melihat gimana sih kondisi rumahnya. Ya Teh ya? Ya siap, ya boleh minta izin nggak apa-apa. Silakan masuk aja. Yuk. Silakan masuk. Nah pemirsa Insert, ini sudah berada di dalam rumahnya Teh Ayu ya. Nah ini boleh dikenalin Teh Ayu, siapa Teh Ayu? Mama. Ini mamanya Teh Ayu. Iya, iya. Apa kabar? Baik. Ini biasanya ibu kerja apa sih ibu kalau boleh tahu? Aku mah kerja nyuci aja. Iya. Kalau ini siapa? Bibi. Bibi. Iya. Namanya siapa ibu? Watin. Ini bibinya Teh Ayu. Iya. Nah ibu, kita mau nanya sedikit nih. Boleh. Pas tahu pertama kali Teh Ayu parkir gimana sih Bu? Tahu nggak gimana, dah emang biasa sih Ayu. Dari dulu suka parkiran. Dari dulu, dari lepas sekolah. Layaknya Ayu yang selalu ceria, tim Insert Investigasi juga disambut dengan senyum ramah dan bersahaja dari seluruh keluarga. Di rumah sederhana dengan ukuran tak seberapa luasnya, Ayu harus berbagi tempat untuk merebahkan badan dengan 10 anggota keluarga. Ada sang ibunda, ada tante juga para saudara lainnya. Di sana, di tempat tanpa fasilitas mewah di dalamnya, Ayu tetap riang, membawa kebahagiaan, juga sedikit uang untuk menghidupi seluruh anggota keluarga. Sebenarnya untuk kondisi rumahnya sendiri, aku kemarin kalau bisa dibilang memprihatinkan, ya lumayan cukup memprihatinkan ya. Apalagi dengan rumah yang sekecil itu ditempati oleh 10 orang. Dan 10 orang itu memang bisa dikasarkan mereka semua tuh ngandelin Ayu gitu, yang dengan kerjanya tuh hanya parkir kayak gitu dari dulu. Nah makanya sekarang setelah viral tuh alhamdulillah ya Yu, jadi sedikit lebih terbantu lah. Ayu penghasilannya selain dari parkir bisa dari karaoke juga, konser, terus juga dia dari konten juga dapat juga. Sedih ya, tapi saya ikut bangga karena dia termasuk orang yang hebat, karena bisa menanggung beban yang seberat itu, dan saya sendiri mungkin belum tentu bisa menanggung hal kayak gitu. Kalau saya sendiri ngelihatnya salut sih, karena kan dia sendiri punya keterbatasan juga kan, terus dia juga harus menghidupi keluarganya sendiri. Kalau saya ngelihatnya sih sedih iya, salut juga iya. Dia punya semangat yang tinggi banget sih buat keluarganya sendiri sih. Keteguhan hati Ayu mencari rezeki bukan cerita asing lagi bagi warga di sekitar. Tidak ada istilah patah arang dalam kamus hidup juru parkir satu ini. Meski lelah bekerja, bergulat dengan padatnya kendaraan dan debu jalanan, Ayu masih punya waktu untuk berinteraksi dan bercengkrama dengan para tetangga dan anak-anak di sana. Bahwa Ayu seperti matahari yang menyinari orang-orang di sekitar dengan kebahagiaan, terabadikan sorot kamera Insert Investigasi dengan jelas. Meski punya keterbatasan kondisi, Ayu tak pernah merasa iri, justru suka berkomunikasi dengan siapa saja yang ditemui. Ayu itu orangnya baik, suka berbaur, kadang sering bercanda-canda. Bercandanya seperti apa? Ya seperti yang di TikTok itu gitu. Suka ketawa-tawa bareng. Iya bareng, suka ngobrol-ngobrol waktu. Ayu mah rame gitu, nggak udah rame, ceria betul. Senang terus yang Ayu mah lah, biasanya rame lah Ayu mah. Karena dari awal aku udah tahu Ayu ini adalah saudara kita yang spesial juga. Jadi aku berusaha sebisa mungkin ya tidak nggak serius-serius banget juga untuk lemparin pertanyaannya, lebih ringan aja. Dan percayalah pada saat ketemu Ayu, energinya Ayu tuh luar biasa, besar banget energinya, dan energi ketulusan yang dirasain juga bikin aku tuh kayak oh my god, dia tuh benar-benar pribadi yang luar biasa banget sih. No wonder kayak Tuhan bikin dia sekarang terkenal, bikin konten sama Boy. Itu juga bisa bikin efek ke keluarganya juga, jadi berkat juga. Bagaimana sosok Ayu di mata keluarga, juga para tetangga, menjadi gambaran tentang ketulusan dan pengorbanannya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Kerja keras dengan penghasilan ala kadarnya, bahkan telah dijalani Ayu sejak kecil. Tak lagi melanjutkan sekolah ketika masih duduk di bangku kelas 5 SD. Sejak itu pula Ayu menggantungkan hidup di jalanan, bekerja serabutan, hingga kini menjadi juru parkir di siang hari dan mengamen di malam hari. Katanya Ayu kan sekolahnya tuh cuman sampai kelas 5 SD.
Nah dari kelas 5 SD itu Ayu udah hidup di jalan katanya. Dia udah parkir, terus jadi tukang angkut, jadi ojek payung kayak gitu-gitu. Itu memang dari dia kecil gitu. Dan aku tanya kenapa dia keluar sekolah, karena memang apa Yuk? Kenapa nggak mau sekolah? Gak mau. Nah, dianya emang kenapa? Gak mau kerja doang. Ayu tuh ternyata sosok yang sungguh luar biasa banget. Dia dengan keadaannya dia yang mungkin kalau dunia lihat tuh berkekurangan gitu ya, dia total banget untuk mengasihi keluarganya. Dia kerja keras banting tulang literally gitu ya. Dan ketika sekarang dia viral pun gitu ya, ketika pundi-pundinya juga sudah bertambah, satu-satunya yang dia pengen adalah cuman untuk bahagiain keluarganya dia. Masih dari Bandung sana, kisah tak kalah menyingsing pilu hadir dari sosok bernama Wildan Rohdiawan, TKI dari Kabupaten Bandung Barat yang menjadi korban TPPO atau tindak pidana perdagangan orang di wilayah konflik di Myanmar. Lantas, seperti apa getir hati keluarga menyebab nasib Wildan yang tak kunjung tahu kapan akan dipulangkan? Simak penelusuran tim Insert Investigasi menyingkap kisah Wildan, TKI yang jadi korban TPPO sesaat lagi.